Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Ya Allah yang menggenggam segenap kekuasaan, Engkau memberikan kekuasaan pada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan juga mencabut, mengambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha, Engkau mengagungkan, mengangkat siapa yang Engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan Engkau bahkan merendahkan di antara makhlukmu yang Engkau kehendaki sesuai dengan hukum-hukummu. Biyadikal khair, segala ketetapan kebaikan dan segala kemuliaan ada dalam ketetapanmu. Innaka ala kulli syai'in qadir, hanya Engkau yang paling kuasa untuk menetapkan segala hal. Rahmanad dunya wal akhirah, ya Allah yang maha pengasih, yang sempurna kasihnya dalam urusan dunia dan akhirat. Wa rahimahuma, dan sempurna kasih sayangnya dalam segala urusan dunia dan akhirat. Tu'tihi man tasha, Engkau memberi siapapun baik di langit ataupun di bumi kepada siapa yang Engkau kehendaki. Wa tamna'u minhum man tasha, Engkau pun bisa mencegah apapun terjadi bagi siapapun makhlukmu di langit ataupun di bumi. Jadi kita mengambil dua hal nih, yang baik Allah kasih, dari yang buruk-buruk dicegah, gitu kan? Kemudian ini yang paling indah, aghnini bi rahmatika, ya Allah lapangkan aku. Aghni itu dari kata ghina, aghna yughni, aghni asal katanya dari kata ghina, sesuatu yang lapang dari segi harta, kayakan. Kadang diambil majas untuk mengayakan hati. Di sini maksudnya ke materi. Kayakan aku ya Allah, berikan aku kecukupan yang melapangkan aku, ya kan, dari urusan-urusanku. Maksudnya ini terkait hutang. Bi rahmatika, dengan rahmatmu. Ya ini bahasanya indah sekali, ini balaghahnya tinggi banget ya. Ya kalau kita ambil ke bahasa kita kan begini. Ya Allah, yang paling sayangkan Engkau, yang paling punya kan Engkau, yang menguasai dunia dan akhirat kan Engkau, yang memiliki kebaikan kan Engkau, yang mencegah dari segala yang sulit pun kan Engkau, yang punya solusi semuanya Engkau. Maka dengan kepasrahanku kepadamu dan pengakuanku atas semua rahmat dan kekuasaan keagungan yang Engkau miliki, aku memohon dengan rahmatmu, dengan kasihmu, hanya Engkau yang sayang ya Allah, yang bisa menyelesaikan urusanku, ya, dan dengan rahmatmu aku mohon yang bisa melapangkan keadaan hartaku untuk melunasi utang-utangku. Kalau aku memohon kepadamu saja dengan segala kasih sayangmu, kepada sifat sayangmu, ya kan? Kalau aku memohon dengan segala sayangmu belum Kau kabulkan, maka kepada siapa lagi aku mesti mohon? Sedangkan Kau yang paling sayang kepadaku. Kalau yang paling sayang saya tidak memberi, lantas kepada siapa saja? Ya, kepada siapa lagi aku mesti memohon? Maka aku mohon ya Allah, lapangkan keadaan diriku dengan sayangmu itu, sehingga aku tidak memohon dan meminta lagi kepada selainmu. Ini, ya, aghnini bi rahmatika an rahmatin man siwak. Ya Allah, semua orang sudah mengatakan nggak bisa, ini nggak mungkin, ini nggak mau, itu tidak. Maka aku memohon kepada yang paling sayang kepada aku. Kalau kepada yang paling sayang saja belum dikabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti meminta? Mohon lapangkan diriku dan berikan aku kekuatan, sehingga dengan rahmatmu aku tidak meminta kepada siapapun selainmu. Ini indah banget nih kalau kita turunkan dalam bentuk pemaknaan yang balaghahnya. Ini teman-teman doanya. Ya. Setelah itu akhirnya dengan Al-Fatihah. Fatihah itu pahalanya banyak banget, kan? Di antara namanya, selain pahala itu juga ada fungsi-fungsi fadilahnya, keutamaannya. Ya, apa di antara fungsi keutamaan fadilah itu disebut juga dengan Al-Kafi, Asy-Syafi, yang mencukupkan segala hal, ya kan? Yang dengan izin Allah bisa menyembuhkan, karena intisari Quran itu ada di Al-Fatihah. Maka diakhiri dengan Al-Fatihah, kemudian setelah itu tutup dengan sholawat. Tutup dengan sholawat. Nah, nanti ada hadis lain yang mengajarkan kaitan antara hutang dengan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, sholawat ini juga penting teman-teman sekalian, diperbanyak di akhir ya. Jadi setelah baca tadi Quran surat Nuh, Ali Imran, ya, istighfar dulu. Jadi kalau kita rumuskan kan ketemu 5 kan? Ya, dari mulai kita istighfar dulu dengan segala ketulusan, dalilnya surat Nuh itu, kemudian di surah Ali Imran kita bacakan, terus praktek doanya kita temukan. Setelah itu Al-Fatihah, setelah itu kemudian sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di hadis lain ada seseorang yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memanfaatkan, nah ini dia, kapan waktu, di pertengahan malamnya, ya, untuk memanfaatkan pertengahan malam itu terkait dengan utang piutang juga. Nah, lalu dia berkata, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Yang perbanyak gitu kan, ibadah kepada Allah. Lalu diajarkanlah sholawat. Aku akan mengambil, kata orang itu, sepertiganya. Kata Nabi, itu baik. Kemudian kalau bisa tambah, aku akan mengambil 2/3-nya. Kata Nabi, kalau itu baik. Lalu kalau bisa tambah, aku akan mengambil keseluruhannya. Ketika orang itu menghidupkan sholawat di akhir-akhir malam itu,
ya maka Nabi SAW langsung berkomentar, kama qala Rasulullah SAW, maka Allah akan mencukupkan bahkan melebihkan apapun yang kamu rasakan gitu ya, yang kamu hadapi. Nah itu beberapa ulama menempatkan bab itu dalam pengantasan utang piutang.